ada, gangguan jantung, meningkatkan risiko keguguran, hiperlipidemia, kemudian tidurnya ada sleep apnea, ngorok, kemudian bisa terjadi, risiko untuk CA endometrial. Nah, yang saya tahu juga PCOS ini secara mental juga bisa kena. Jadi biasanya, bukan hanya sekarang, mungkin next di kehidupan berikutnya juga ada risiko terjadinya, macam depresi gitu ya, mudah untuk depresi dibandingkan orang-orang yang tidak mengalami PCOS. Tetapi itu yang saya sebutkan tadi termasuk yang, teman-teman bisa baca ini tidak juga mutlak harus terjadi, tapi ingat ini resikonya, sudah ada. Oke ya. Jadi next. Next slide. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Tadi yang, saya tanyakan ini teman-teman kan tadi sudah bisa lihat sendiri ya, rata-rata memang, merubah diet, kemudian olahraga itu hal yang bagus sekali karena memang yang diperlukan adalah lifestyle changing. Jadi healthy lifestyle, jadi kebiasaan makan yang baik, kemudian exercise, latihan fisik, jangan lupa stress management juga. Lalu kadang-kadang ada yang disertai, diperlukan medication atau pengobatan, ya ini pasti berdasarkan indikasi dari dokter yang, memeriksa. Ada juga yang membutuhkan operasi gitu ya, kemudian juga, manajemen yang lain, jangan lupa lakukan general check up, karena tadi komplikasi-komplikasi itu bukan muncul hanya ketika teman-teman memperjuangkan kehamilan, tetapi next pada kehidupan berikutnya, karena kita kan juga kepengen seseorang dengan PCOS ini kualitas hidupnya juga tetap sehat. Ya, untungnya tadi saya tidak berharap banget sih ada yang menjawab chat, kalau tahu-tahu ada yang menjawab, restriksi kalori. No ya, jadi jawabannya bukan restriksi kalori. Jadi, restriksi kalori itu kalau ada indikasi, lebih tepatnya adalah pembiasaan pola makan. Jadi bukan semata-mata dikatakan turun berat badan, lalu akhirnya restriksi kalori. Padahal pada PCOS juga kadang-kadang ada yang lean. Ya, gitu. Oke, next. Nah, yang namanya kebiasaan pola makan yang harus teman-teman perhatikan keseimbangan nutrisi. Keseimbangan nutrisi ini kalau kita di Indonesia ini erat kaitannya dengan slogan yang namanya pola gizi seimbang. Nah, pola gizi seimbang ini yang dimaksudkan seimbang adalah seimbang apa yang badan saya butuhkan dengan apa nutrisi yang harus dikonsumsi. Jadi belum tentu satu orang PCOS dengan orang yang lain dengan PCOS nutrisinya harus sama, belum tentu. Jadi masing-masing punya keunikan dan punya kebutuhan nutrisi yang berbeda-beda. Tetapi yang lainnya harus diperhatikan adalah seratnya harus cukup. Serat itu sebaiknya serat yang alami. Dari mana? Dari buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga bisa dari kacang-kacangan atau biji-bijian. Lalu mikronutrien. Mikronutrien harus lengkap juga. Tetapi yang erat kaitannya sama PCOS itu ada zinc, magnesium, dan vitamin D3. Lalu yang bersifat antiinflamasi ada omega 3. Omega 3 tidak melulu harus datang dari kapsul yang soft gel itu, tapi bisa juga dari bahan makanan sumber, pasti lebih baik. Lalu antioksidan. Kalau fibersnya konsumsinya sayur dan buah yang beraneka macam, nah harusnya antioksidan juga bisa terpenuhi dengan baik. Lalu lagi ada probiotics, dan jangan lupa porsi. Tadi ada yang sempat saya baca sekilas muncul chat, saya harus turunkan berat badan. Ya, turunkan berat badan bukan semata-mata kemudian hanya cut kalori, karena PCOS ini tadi yang harus kita kendalikan juga resiko-resiko tadi. Jangan sampai cut kalori berat badan turun, tapi ternyata lemak-lemaknya masih banyak. Ini mengakibatkan resiko untuk resistensi insulin masih tetap tinggi. Jadi porsinya pun harus diketahui. Untuk itu kenali kebutuhan nutrisi dengan tadi meal plan masing-masing ya. Oke, next. Ya, jadi apa yang harus dihindari? Yang harus dihindari adalah tentunya simple sugar. Simple sugar itu jadi
Biasa ada yang begini, "Dok, saya nggak mau makan nasi." Kenapa? Karena nasi itu sama dengan gula. Jadi yang dimaksud bukan seperti itu ya, yang dimaksud simple sugar itu yang benar-benar kayak gula pasir, gula aren, gula halus, kemudian madu pun kalau kebanyakan ini masuk kategori simple sugar, sorry goyang-goyang. Kemudian lagi, apa namanya, simple sirup yang biasanya kalau kita minum kopi kekinian itu kemudian dimasukin sirup buat rasa manis, walaupun dikatakan, sirupnya ada rasa cinnamon lah, apa segala macam, itu tetap masuk kategori simple sugar. Simple sugar ya. Ganti dengan tadi ada sebut merek ya, yang dimaksud adalah ganti pemanisnya dengan, gula artifisial. Nah, sayangnya gula artifisial ini, jujur saja saya tidak tahu batas keamanannya seperti apa, kalau masih dalam batas yang wajar 1, 2 sachet rasanya masih nggak apa-apa ya. Lalu refined carbs itu apa? Itu lebih ke arah tepung. Biasanya orang identik, "Saya udah nggak makan gluten, Dok." Nah, bukan masalah gluten sebenarnya, yang masalah adalah yang terbuat dari tepung yang bubuk itu. Jadi entah itu tepungnya tepung terigu, tepung beras, kemudian tepung tepung kue yang gluten free, tapi sejauh dia terbuat dari tepung, nah inilah yang harus dihindari. Lalu alkohol, kafein ya, kafein yang terlalu banyak biasanya untuk orang-orang yang doyan sekali ngopi. Lalu saturated fat atau lemak jenuh. Lemak jenuh datangnya dari mana? Orang taunya gorengan, betul. Memang gorengan lemaknya jenuh sekali, tapi ada juga dari santan ya. Jadi makanan yang bersantan juga harus dihindari. Oke, next. Ya, karena erat kaitannya, biasanya orang taunya PCOS erat kaitannya sama diabetes gitu ya. Betul, dan kondisi lain tadi juga sudah saya sampaikan, bisa ke hipertensi, bisa kejadian macam-macam ya. Nah, diabetes ini kaitannya erat dengan insulin resisten. Jadi ibaratnya insulinnya itu, apa ya, produksi insulinnya oke, tetapi dia tidak bisa kepakai gitu di dalam badannya, seolah-olah ada resistensi dari dalam badannya ya. Nah, ini biasanya muter-muter aja nih, entah mulai dari, kebiasaan, penyebabnya ya, pola makan karbohidratnya entah terlalu banyak atau tadi gula simple sugar atau refined karbonya terlalu banyak, terlalu sering, akhirnya, insulinnya kemudian diproduksi, kemudian sel-selnya itu, mengalami resistensi, kemudian terjadi lagi proses penyimpanan, lemak dan, gula di dalam badan, akhirnya numpuk lagi, akhirnya jadi lelah, mudah terasa lapar, memicu lagi makan, akhirnya bolak-balik seperti itu ceritanya, dan inilah yang biasanya tidak disadari pelan-pelan terjadi, yang mungkin terjadi dari sejak remaja, bahkan sampai usia kelak gitu ya. Bukan hanya ingat sekali lagi, sekarang mungkin lagi ada yang memperjuangkan untuk kehamilan, tetapi ingat, resiko-resiko juga yang kelak bisa ditimbulkan, karena kita maunya pasti berumur panjang dan tetap sehat gitu ya. Next. Ya, langsung 2 gambar nih. Oke, tadi ada yang mengatakan tentang lean PCOS, ada juga yang mengatakan, ini saya kadang-kadang sambil, lihat chatting-nya, jadi merasa senyum-senyum, "Wah, gula itu candu ya." Ya betul, kalau manis itu menyenangkan, memang bikin hati adem. Ya, oke, ini gambarnya ini, saya ingin mengatakan bahwa tidak selamanya PCOS itu pasti gemuk. Ada kalanya PCOS itu berat badannya, baik-baik aja, atau mungkin kelihatannya kok ideal tapi PCOS gitu ya. Nah, yang di kedua gambar ini ada yang berwarna merah dan kuning, sebelahnya lagi, warna hitam dan putih ya. Kalau merah yang sebelah kiri ini kita lihat gambar, perbandingannya orang yang memang gemuk, lemaknya banyak, sama orang yang, sehat. Kita katakan kategorinya sehat kalau gini, lemaknya tetap ada tetapi tipis-tipis aja dan ototnya cukup gitu ya, karena kebanyakan kalau pengalaman saya bekerja, setelah periksa-periksa pakai alat khusus ternyata walaupun bukan kurus, walaupun berat badannya tampaknya ideal atau BMI-nya normal atau IMT-nya normal, tapi begitu diperiksa komposisi tubuhnya dan ternyata 40-an% sampai 50% isinya lemak, ya. Ototnya mulai menciut.
kondisi seperti ini yang mungkin tampaknya lean tetapi lemaknya banyak, sebenarnya resikonya sama aja dengan orang-orang yang obesitas nyata gede gitu ya, kemudian lemaknya banyak. Jadi itu resikonya tetap sama. Nah, gambar yang kanan saya ingin memperlihatkan, ini sebenarnya kedua orang ini yang kanan dan kiri hitam putih ini ya, beratnya sama, BMI-nya sama, kemudian persentase body fat-nya juga, usianya sama, persentase body fat-nya sama. Tetapi setelah diperiksa lebih teliti, lebih dalam lagi, ternyata di dalam perutnya itu, terjadi penumpukan lemak atau yang biasa kita kenal dengan visceral fat-nya yang banyak. Jadi perlu diketahui kita tidak bermain hanya BMI aja atau IMT kemudian menandakan, oh IMT lebih dari 25 untuk orang Indonesia atau Asia berarti udah obes gitu ya. Bukan seperti itu, tetapi yang kita perhatikan adalah kondisi lemak-lemaknya. Oke, next. Kondisi lemak dan kondisi otot ya. Nah, alangkah baiknya kalau memang pada saat seseorang sudah dikatakan PCOS, nah periksakan komposisi tubuhnya. Banyak alat sih sebenarnya di sekitar kita ya, untuk memeriksakan komposisi tubuh. Biasanya alat yang baik itu kalau sudah kelihatan nih ada apa, proteinnya berapa banyak, ototnya cukup atau enggak, otot sebelah mana yang masih kurang, lemak sebelah mana yang masih numpuk banyak gitu ya. Karena ini juga bisa membantu mengarahkan begitu seseorang walaupun berat badannya baik-baik aja, tetapi, bisa jadi lemaknya, banyak ya. Ini sebagai contoh, pada gambar ini perempuan usia 23 tahun, 145 senti, beratnya sih 39 enteng banget gitu ya. Tapi ternyata setelah diperiksa, protein badannya kurang dan ada tulisan SMM ya, teman-teman bisa lihat. SMM itu apa? Untuk alat ini itu menandakan otot, ototnya masih under, kurang sekali. Lemaknya gimana? Lemaknya ternyata masih berlebihan sedikit, dimintanya sebenarnya di bawah 28%, tapi punyanya di hasil yang ini 30,4%. Lihatnya dari mana? Dari PBF. PBF itu singkatan dari percentage body fat. Jadi normalnya di bawah 28. Jadi jangan salah, kurus-kurus juga bisa jadi resikonya sama dengan orang yang nyata jelas obesitas atau gemuk gitu ya. Lalu kita lihat lagi segmental lean analysisnya, ini juga masih kurang-kurang aja gitu ya. Visceral fat, mana visceral fat ya? Oh, oke, visceral fat kebetulan masih baik-baik aja, jadi masih dalam batas yang wajar untuk pemeriksaan, wanita ini ya. Jadi sebaiknya, tadi balik lagi, kepentingannya apa, Dok? Ya kepentingannya kalau dari saya untuk dokter gizi yang ngatur makannya, komposisi makannya lebih dipentingkan, bukan hanya semata-mata kalorinya aja. Jangan sampai sibuk nge-cut kalori, tetapi asupannya dari yang di-cut itu dominan dari karbo dan minyak. Tentunya masalah PCOS-nya juga tidak akan serta-merta cepat beresnya gitu ya. Oke, next. Nah, ingat, ini sih sudah hampir kesimpulan ya. Jadi healthy lifestyle itu ingat setiap badan orang berbeda-beda. Jadi jangan samakan kita yang PCOS dengan teman kita yang PCOS satunya mirip-mirip juga mungkin usianya, tinggi badan, berat badan, belum tentu kebutuhan nutrisinya, sama. Terapinya juga belum tentu sama. Jadi healthy diet dari weight control, oke, weight control ingat ya, bukan semata-mata angka timbangan tapi komposisi tubuh. Targetnya adalah lean body ya. Hati-hati dengan skinny fat tadi yang saya jelaskan. Lalu balance nutrisi baik makronutrien, mikronutrien, terus antioksidan, antiinflamasi, jangan lupa serat yang banyak. Jangan lupa exercise-nya itu yang rutin, bukan seminggu sekali kemudian hanya jalan 30 menit sudah dikatakan exercise. Oke, itu tetap ada benefitnya, tetapi yang dibutuhkan untuk PCOS adalah yang rutin karena kita tidak mau sampai resistensi insulinnya tadi jadi pengganggu. Nah, resistensi insulin ini biasanya dengan olahraga otot dikombinasi dengan olahraga kardio, ini lebih cepat membaiknya ya. Kemudian stres manajemen jangan lupa untuk stres sama kualitas tidur. Oke, next. Nah, itu aja ternyata ya. Habis ini kita bisa diskusi. Terima kasih banyak nih teman-teman ya. Kita bisa diskusi nih habis ini Mbak Aurora. Atau mungkin dari itu ya, masukan dari
dari narasumber lagi yang satu sambil aku kepengen lihat nih chatting-chattingnya. Oke, baik dok, boleh dok. Mungkin dokter boleh terima kasih. Sebelumnya terima kasih banyak dok atas pemaparannya. Justru buat Aurora ada beberapa hal yang menarik yang ternyata sebenarnya tuh memang dokter menyampaikannya untuk anggota atau para penyandang dari PCOS ya dok ya. Tapi justru malah menjadi edukasi untuk Aurora secara pribadi karena ternyata roti-roti yang sebelumnya Aurora kira oh makan aja karena gluten free gitu ya dok ya. Tapi ternyata justru masalahnya bukan glutennya ya dok, justru Ya masalahnya dari bukan, tepungnya. namanya tepungnya. Iya, justru kita Aurora pribadi menghindari, tapi ternyata bukan itu masalahnya. Lalu ada juga es kopi susu yang dipikirnya, oh iya kan ini cuma simple sugar dan dikit kok, tapi dikit setiap hari kan sama dengan Jadi numpuk gitu ya. numpuk ya dok Ntar ya. roti dikit ditambah kopi cihuy dikit, ditambah lagi mie dikit, akhirnya jadi banyak deh. Akhirnya jadi banyak, tapi betul betul kata dokter karena kita merasanya oh ini konsumsinya sedikit-sedikit dan kita tidak ada catatannya juga nih sedikitnya seberapa sedikit, seberapa porsi. Ya, Atau itu iya dia. dikonek Jadi gitu. meal plan-nya memang setiap orang biasanya beda-beda sih. Iya dok, betul sekali. Terima kasih dokter atas pemaparannya. Sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, Aurora mau ada sharing sedikit tentang aplikasi Carefo ya, teman-teman. Mungkin di sini teman-teman sudah ada yang pernah mendownload atau mungkin malah sudah pernah pakai, sudah rutin mencatat di aplikasi Carefo, pasti sudah paham atau mungkin sudah kenal dengan sangat baik tentang aplikasi Carefo. Oke. Nah, Aurora akan menjelaskan tentang hidup sehat dalam satu genggam. Apa sih ini maksudnya? Nah sebelum Aurora menjelaskan lebih detail, boleh teman-teman join dulu nih. Ada kuis singkat di kahoot.it buat teman-teman yang sekarang bisa mengakses website kahoot.it, mungkin melalui Safari atau Google Chrome dari HP masing-masing, boleh untuk join Kahoot-nya ya. Iya. Game pin-nya sebentar, sedang loading. Oke, game pin-nya yang ini ya teman-teman. 5009759. Oke, ini Aurora tungguin ya teman-teman yang bisa join. Terima kasih yang sudah join. Nanti kalau misalkan memang cuma bisa beberapa peserta, nggak apa-apa, kita coba start dulu gamenya. Atau yang belum bisa join, nggak apa-apa, nanti jawabnya di link Zoom aja, di kolom komentar Zoom ya. Oke. Wah, sudah banyak yang join nih. Sudah ada 22 orang. Kita tunggu 1 menit lagi sampai 19.12 untuk mulai kuisnya ya. Nah, kisi-kisinya nih sebelum kita mulai kuisnya, ada kisi-kisi buat teman-teman yang tadi mendengarkan penjelasan dari Dr. Maria dan mungkin sudah download aplikasi Carefo, pasti bisa jawab beberapa pertanyaan yang ada di kuis ini. Oh iya, nanti juga di akhir acara akan ada giveaway ya teman-teman, jadi jangan kemana-mana, ikuti sesi-sesi selanjutnya, nanti di akhir acara Aurora akan menjelaskan bagaimana cara mengikuti giveaway Careful yang berhadiah senilai Rp1.000.000. Baik, sudah 19.12 nih, kita mulai ya kuisnya. Nanti buat teman-teman yang belum join di sini bisa menjawab melalui chat Zoom, oke? Kita mulai. Pertanyaan pertama. Oke. Apa manfaat dari menjaga pola makan?
nggak kelihatan mungkin tadi ya. Oke. Kira-kira jawaban yang benar yang mana nih teman-teman? Apakah biar kurus atau agar bisa mencatat di aplikasi Careful? Atau untuk menjaga kesehatan, atau mungkin biar bisa posting di sosial media. Kira-kira yang mana ya nih yang banyak dijawab teman-teman sekalian? Betul, untuk menjaga kesehatan ya teman-teman, bukan cuma biar bisa posting di sosial media, tapi biar kita sehat juga. Oke. Oke nih, wah Mbak Kartini jadi pemenang pertamanya. Akan ada beberapa pertanyaan lagi sebelum kita mulai penjelasannya. Pertanyaan kedua, apa yang tidak boleh dilakukan ketika ingin memulai diet untuk PCOS? Apakah mencatat diary makanan, atau diet ketat tanpa keseimbangan nutrisi, atau berkonsultasi dengan ahli gizi atau nutrisionis nih? Jadi bisa konsultasi sama Dokter Maria secara langsung, atau menerapkan pola makan sehat. Oke. Betul sekali, waduh. Betul, wah terima kasih nih teman-teman yang sudah jawab dengan benar. Oke. Pertanyaan selanjutnya, sepertinya tentang Careful, betul. Careful adalah, ayo teman-teman yang sudah download aplikasi Careful atau sudah follow Instagram Careful pasti tahu nih. Careful nih aplikasi apa sih? Oke, pasti tentunya teman-teman sudah tahu semua ya jawabannya. Careful itu adalah aplikasi catatan kesehatan untuk pribadi dan keluarga. Baik, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Apa nama fitur aplikasi Careful untuk mencatat makanan harian? Nah, buat teman-teman dari komunitas PCOS Fighter Indonesia pasti sudah ada beberapa yang memulai mencatat di Meal Diary. Oh, sorry. Maaf, teman-teman. Ya. Oke. Oke, saking serunya nih lihat teman-teman pada menjawab banyak yang benar, Aurora sampai keceplosan ya jawabannya. Betul sekali teman-teman. Jadi fitur aplikasi Careful yang dapat digunakan untuk mencatat makanan harian adalah Meal Diary. Baik, kita kembali ke presentasi yang tadi untuk menjelaskan tentang Careful. Nah, kalau dari kuis tadi kan kayaknya teman-teman sudah paham ya aplikasi Careful itu untuk mencatat catatan kesehatan. Nah, Aurora mau tanya deh, kapan sih terakhir kali teman-teman semua merasakan tidak enak badan, demam, atau mungkin flu? Oke, kapan nih teman-teman terakhir kali? Waduh, ada yang bilang tahun lalu. Baru seminggu lalu. Oh, sudah lama nggak sakit. Oke. Wah, ini kayaknya teman-teman yang menjawab sudah pada mulai mencatat catatan kesehatannya ya. Jadi ingat nih. Betul sekali. Nah, terkadang tuh kalau Aurora tuh kalau ditanyakan seperti ini sama keluarga atau sama teman, kapan sih terakhir kali nggak enak badan, itu justru Aurora malah lupa loh teman-teman. Karena kayaknya 2 minggu yang lalu sih, soalnya rasanya nggak enak. Rasanya nggak enak tuh apa? Apakah teman-teman merasakan batuk atau sakit atau demam atau flu? Nah, lalu ketika merasa tidak enak itu, akhirnya memutuskan untuk konsultasi ke dokter. Tapi ketika ketemu dokter ditanya, iya jadi sakitnya apa? Apa yang dirasakan? Aurora justru lupa atau malah nggak yakin. Ya udah seminggu lalu sih dok kayaknya. Ya demamnya cukup parah, panas badannya, tapi kurang yakin nih kayaknya nggak kayak gitu. Atau mungkin ketika sudah datang ke dokter,
malah merasa, wah dok, panasnya tinggi banget, panasnya parah banget, ini pusing terparah selama saya hidup gitu. Jadi tidak tepat menyampaikannya nih, karena kita bergantung kepada ingatan yang kayak, oh ya kemarin sih begini perasaannya. Atau mungkin ternyata teman-teman sudah mulai mencatat catatan kesehatan, jadi ketika mulai merasa gejala yang tidak enak di badan atau mungkin flu, teman-teman sudah mencatat nih, mungkin ada yang mencatat di buku atau di kulkas atau mungkin di dokumen kesehatan lainnya, tapi malah ketinggalan catatannya, jadi nggak sempat menjelaskan ke dokter gitu. Nah, disinilah kenapa Aurora pengen kasih tahu ke teman-teman untuk menjadi solusi bagi teman-teman yang sering kelupaan atau sering tidak yakin atau ketinggalan catatannya padahal sudah mulai mencatat. Teman-teman semua bisa menggunakan aplikasi Careful, karena aplikasi Careful itu adalah aplikasi catatan kesehatan untuk merekam, menyimpan, dan membagikan data kesehatan secara aman. Jadi teman-teman yang tadi sudah mulai mencatat atau mungkin yang belum juga bisa mulai mencatat di aplikasi Careful, karena di aplikasi Careful ini catatannya dapat disimpan dan dibagikan secara aman. Tenang teman-teman, jadi kadang kan kalau misalkan permasalahan data itu, kadang kita tuh merasa, aduh kalau datanya disimpan di HP, nanti kalau kehapus atau HP-nya error tuh gimana? Nanti bisa diakses sama orang lain. Nah, di aplikasi Careful ini, catatan teman-teman hanya bisa dibagikan kepada kerabat atau keluarga dan dokter yang sudah dipercaya. Karena nanti ketika teman-teman memilih fitur bagikan catatan yang ada di aplikasi Careful, itu nanti akan muncul link yang bisa dibagikan ke kerabat, keluarga, maupun dokter, dan hanya bisa diakses ketika sudah mendapat kode dari teman-teman. Sudah dicatat di buku, waduh, baik, betul sekali. Kita memang penting ya untuk mencatat catatan kesehatan. Cuma kalau misalkan sudah dicatat tapi lupa bawa, akhirnya nanti jadi tidak selesai nih masalahnya. Gitu. Nah, di aplikasi Careful ini ada yang namanya health records atau resume kesehatan. Jadi teman-teman bisa mencatat mulai dari gejala, diagnosa, obat dan suplemen, dan lain-lainnya. Nah, khusus buat teman-teman yang sering ke dokter atau mungkin sering mendapatkan hasil lab atau dokumen kesehatan, bisa langsung difoto, lalu disimpan di hasil lab, atau mungkin bisa langsung dicatat juga. Nah, selanjutnya ada tanda vital, atau mungkin buat teman-teman yang sering mengukur tekanan darah, kadar gula darah, dan lain-lainnya, bisa langsung di-input ke tanda vital, ke fitur tanda vital. Oke, nah nanti hasilnya akan berupa grafik, jadi dari beberapa hari atau dari setiap harinya teman-teman mencatat, itu nanti akan ada grafiknya. Oke, nah selanjutnya untuk alergi juga bisa dicatat. Lalu vaksinasi, mungkin buat teman-teman yang kadang suka kelupaan nih, buat vaksin atau jadwal vaksinnya kapan, kok kayaknya bentar lagi tapi kok lupa kapan. Nah, itu bisa dicatat juga di aplikasi Careful yang nanti akan masuk di jadwal hariannya. Oke, nah terus habis itu ada juga untuk para ibu untuk memonitor kesehatan dan perkembangan fisik maupun emosional bayi di aplikasi di fitur Child Growth. Oke, nah dokumen kesehatan yang mungkin masih berceceran nih dari obat-obatan, dari list obat-obatan, atau mungkin billing, atau hasil X-ray dan lain-lainnya, itu bisa juga difoto dan disimpan di aplikasi Careful. Dan yang paling penting, apalagi buat teman-teman yang sudah hadir di acara hari ini, di acara malam ini, pastikan teman-teman semua termotivasi atau ingin menerapkan diet, bisa dimulai dengan mencatat diari makanan, atau tadi seperti yang Dr. Maria bilang, meal planning, atau mencatat makanan hariannya, apa aja nih yang sudah dimakan pas sarapan, makan siang, maupun makan malam. Seperti itu. Nanti hasil catatannya akan seperti ini, dan jika teman-teman mencatat setiap harinya, nanti akan terekam semua di sini, dan teman-teman bisa melihat kembali catatannya, apakah minggu ini sudah makan sehat, atau mungkin kayak minggu ini sudah terlalu banyak makan tepung, atau mungkin es kopi susu, dan lain-lainnya.
Gitu. Jadi kita bisa mulai kebiasaan baik mencatat makanan harian untuk menjaga kesehatan diri dan keluarga. Oke, nah sekian dari Aurora penjelasan singkat tentang aplikasi Careful. Untuk yang belum download, ayo Aurora mau ngingetin untuk download dulu karena nanti di akhir acara kita akan ada giveaway. Oke. Nah, pasti teman-teman semua yang tadi sudah mendengarkan sesi dari Dr. Maria penasaran juga nih, kira-kira Mbak Ana akan sharing tentang apa ya? Sekarang sudah ada Mbak Ana. Halo Mbak Ana, selamat malam. Oke, oh, Mbak Ana kayaknya masih di mute deh. Oke. Oh, ya, suara aku terdengar nggak, Mbak? Oke, terdengar. Gimana nih teman-teman? Sudah terdengarkah suaranya Mbak Ana? Sudah ya. Jelas ya. Oh, oke. Ya, teman-teman semua, ini adalah Mbak Ana. Mbak Ana ini adalah seorang PCOS survivor juga ya, Mbak ya? Iya, benar. Ya, dan Mbak Ana juga... Di sini udah ada sister yang join di PCOS Fighter Indonesia belum? Tadi kayaknya sudah banyak nih Mbak, soalnya banyak, ya? Banyak yang bercerita juga di awal, sharing kalau pejuang garis 2 dan pejuang PCOS gitu. Oke, sudah. Saya belum sudah. Triwulandari, Tri, Hai Dewi, udah banyak yang udah jadi sisternya kita. Oke, ada yang nanya cara joinnya gimana? Kayaknya nanti aja ya aku jelasin kalau mau join di PCOS Fighter Indonesia gimana. Oke, nah buat teman-teman yang dari anggota komunitas PCOS Fighter Indonesia pasti sudah nggak asing lagi nih melihat Mbak Ana ya, karena Mbak Ana merupakan anggota komunitas PCOS Fighter Indonesia yang aktif dalam berdiskusi dan memberi informasi dan juga sharing pengalaman pribadi ya Mbak ya, tentang PCOS dan tentunya menjaga kesehatan melalui diet dan mengelola pola makan. Oke, Mbak Ana. Nah, Mbak Ana, aku mau ada pertanyaan nih, beberapa pertanyaan. Pertanyaan ini juga ternyata banyak ditanyakan oleh teman-teman yang daftar di link kemarin, link pendaftaran acara ini. Kira-kira Mbak Ana boleh nggak sih sharing tentang gimana perjalanan awal Mbak Ana ketika pertama kali mengatur pola makan dan menerapkan diet? Nah, ini aku cerita dulu sedikit ya tentang PCOS aku. Aku tuh didiagnosa PCOS tahun 2015. Waktu itu mungkin aku sama ya kayak beberapa teman-teman di sini yang didiagnosa PCOS itu setelah menikah karena waktu kontrol ke dokter kandungan. Padahal yang namanya simptom PCOS aku tuh udah aku rasain dari dulu, dari waktu aku belum menikah. Mens aku memang nggak teratur gitu. Nah, saat itu 2015 belum ada komunitas PCOS Fighter Indonesia dan belum ada akun-akun di Instagram yang berbicara tentang PCOS. Begitu juga kalau misalnya kita cari-cari di artikel-artikel itu sangat susah, kalaupun ada biasanya jurnal dalam bahasa Inggris gitu. Jadi ketika dokter bilang, Nek, kamu harus turunkan berat badan. Yang terjadi adalah banyak lebih kayak saya tersesat gitu. Emang kan kalau misalnya kita ngomong turunin berat badan, udah pasti berolahraga dan menjaga pola makan atau diet. Nah, kita dulu deh ketika dibilang diet, apa yang ada di pikiran kita? Pasti teman-teman banyak kan yang bilang nggak makan atau nge-skip makan. Men-skip kan kita punya waktu makan nih 3 waktu makan itu makan pagi, ini waktu makan berat ya, makan pagi, makan siang, dan makan malam. Kemudian ada 2 selingan nih, di antara makan pagi ke makan siang ada snack, di antara makan siang ke makan malam ada snack. Nah, banyak orang yang anggap diet itu nggak makan, atau porsinya beneran dikurangin, atau malah waktu itu aku nggak makan karbo sama sekali, pernah ada di waktu aku nggak makan karbo sama sekali. Alhamdulillah, seiring berjalannya waktu,
waktu aku kenal sama PCOS Fighter Indonesia, sister-sister semua di situ benar-benar kayak ngebantu aku, itu tuh mulai terbuka sedikit-sedikit kalau ternyata diet itu adalah tentang mengatur porsi makan kita sesuai dengan kebutuhan, justru memperbanyak jenis yang kita makan, lagi-lagi sesuai dengan kebutuhan kita, dan mengatur jam makannya. Karena kalau misalnya nih, kita kayak menghilangkan waktu sarapan aja misalnya, yang ada tuh kalau orang-orang kayak saya ya, yang tadinya makannya banyak, terus kayak nge-skip satu waktu makan, nah di makan siangnya nih bahaya, jatuhnya tuh jadi kayak bales dendam, Mbak. Semua dimakan gitu kan. Atau misalnya kita menghilangkan satu jenis makanan, misalnya kita menghilangkan karbo, padahal kan kita juga beraktivitas dan butuh tenaga gitu. Mau nggak mau, gula dan karbo itu kan juga memberi tenaga ke kita, gitu kan. Jadi seiring berjalannya waktu saya belajar, oh ternyata saya butuh banyak macam makanan, saya butuh karbohidrat, saya juga butuh protein, dan untuk PCOS sendiri kan biasanya bermasalah dengan insulin ya, dan lemak yang banyak itu lemak yang di lingkar perut tuh. Nah itu kita harus makan makanan yang tinggi serat seperti itu. Tapi pada dasarnya semua makanan itu penting gitu. Baru saya rasakan mengatur pola makan yang benar atau mengatur diet yang benar itu adalah waktu saya tahun 2017, waktu saya tahu ada PCOS Fighter, pelan-pelan saya merubah. Nah, sangat nggak mungkin nih merubah lagi drastis karena seperti sekarang nih pasca melahirkan, saya udah 3 tahun nih dari melahirkan, dan mulai lagi nih baru sekitar 3-4 bulan terakhir akhirnya saya baru mulai lagi, dan itu saya memilih untuk pelan-pelan tapi ada progresnya ketimbang yang kok langsung dirubah gitu. Kemudian ketika ketemu cheating day kita jadi kita jadi banyak makan, jadi tersesat lagi gitu. Dan kalau misalnya kita udah punya kebiasaan yang salah, untuk memulai laginya itu emang agak sulit, Mbak. Gitu. Oke, berarti sepertinya kalau dari cerita Mbak Ana nih banyak trial and error-nya ya Mbak ya. Kita sudah mulai diet, ternyata kenal, oh ada cheat day. Tapi pas cheat day, kok kayaknya keterusan ya Mbak ya. Iya benar. Oke, nah kalau dari pengalaman Mbak Ana, kira-kira ada nggak sih Mbak tips-tips yang sebenarnya kalau misalkan teman-teman semua tahu ini lebih mudah nih untuk memulai atau menjaga mengatur pola makannya, menjaga dietnya, dan mungkin setelah Mbak Ana mengalami cheat day-nya keterusan, akhirnya Mbak Ana menemukan oh ternyata ini nih yang harus dilakukan gitu. Kira-kira ada nggak sih Mbak? Benar banget. Tipsnya adalah yang pertama, waktu itu saya sempat tersesat diet itu menurut saya susah dan mahal adalah ketika saya kebanyakan scrolling akun-akun yang diet yang banyak sih akunnya dari luar gitu. Ketika kok makanannya agak mahal-mahal ya gitu. Seperti kalau misalnya ikan pasti salmon, kacang-kacangan pasti almond gitu kan. Maksudnya sayuran kale, pokoknya jatuhnya tuh jadi mahal. Padahal kita tuh bisa menemukan semua bahan makanan kita di mamang sayur yang lewat depan rumah kita setiap pagi. Contohnya aja nih ya, misalnya saya beberapa teman-teman PCOS itu kan banyak yang inflamasinya tinggi sehingga dia intoleran laktasi gitu. Tubuhnya tidak bisa menerima susu, biasanya susu sapi laktasi dengan baik. Nah biasanya susunya tuh diganti ke almond. Almond tuh kan agak lumayan ya kalau misalnya dilihat dari price-nya. Kemudian kita takut, terus dapat vitamin D dan kalsium dari mana? Mungkin teman-teman tahu yang namanya sayuran itu kecipir. Ada yang tahu kecipir nggak? Kalau orang Sunda pasti tahu yang disebut jaat atau kecipir. Itu sayuran itu juga tinggi kalsium. Gitu. Nah, kemudian yang pertama, udah deh pokoknya yang penting bikin piring kita tuh warna-warni, sayurannya ada. Buah merah dari tomat, kalau beet mungkin agak susah dicari, kita punya tomat, kita punya wortel,
yang pertama bikin sayuran warna-warni. Dan kalau misalnya teman-teman tahu isi piringku, ya kan, di mana di situ ada tempat karbohidratnya, tempat sayurnya. Nah, itu apa namanya, diikutin aja. Naruh nasinya di mana, naruh sayurnya di mana. Yang penting adalah cari bahan-bahan makanan yang emang gampang kita raih. Terus yang kedua adalah kalau bisa teman-teman datang ke dokter gizi atau konsultasi dengan dokter gizi. Kalau sekarang udah mulai gampang ya untuk konsultasi ke dokter gizi. Kenapa? Karena teman-teman kita itu pasti beda-beda. Kalau misalnya pengobatan PCOS itu disebutnya tailor made atau setiap orang tuh beda gitu treatment PCOS-nya. Begitu juga dengan dietnya gitu. Seperti yang aku bilang tadi, banyak teman-teman PCOS yang intoleran laktasi. Karena laktasi itu biasanya tinggi inflamasi ya. Walaupun ada juga yang enggak. Kalau saya sih asal nggak kebanyakan masih oke gitu. Kalau misalnya udah sampai bikin jerawatan atau perut kembung itu udah mesti stop tuh, udah kayak ada alarmnya untuk stop gitu. Ganti ke yang lain. Akan lebih baik kalau untuk ganti ke yang lain. Nah, kemudian ada beberapa juga teman-teman PCOS yang punya masalah dengan estrogen sehingga harus menghindari kedelai. Tadi ada yang nanya, Mbak, kalau misalnya soy itu tahu tempe gimana batasannya untuk PCOS? Lebih baik kontrol dulu ke dokter gizi gimana nih estrogen dalam tubuh kita termasuk yang hyperestrogen apa enggak? Kalau enggak ya udah nggak apa-apa, makan aja kalau estrogennya normal. Atau ya ada juga teman-teman PCOS yang juga punya hipertiroid gitu. Itu biasanya tidak diperbolehkan makan kale mentah gitu. Jadi kita tahu nih sebenarnya makanan yang untuk dihindari PCOS apa? Yang pertama yang memicu inflamasi jelas. Terus dari lemak jenuh itu harus dihindari. Kemudian tepung, gluten itu jelas dibatasin. Nah, udah yang lainnya kita tanya apa makanan yang memicu alergi atau memicu inflamasi berlebih di tubuh kita, ya udah batasin. Gitu. Jadi akan lebih baik untuk menemui dokter gizi terlebih dahulu. Oke, nah ini kalau dari penjelasan Mbak Ana tadi kayaknya bisa aku rangkum. Salah satu tipsnya itu adalah yang pertama piringnya berwarna ya Mbak ya, biar kitanya semangat. Tapi tenang teman-teman, untuk yang biasa lihat postingan-postingan di Instagram nih yang piringnya berwarna tuh biasanya kalau ada stroberinya atau mungkin buah-buahan yang sebenarnya susah ya Mbak kita buat maintain tiap hari bisa dapat atau bisa konsumsi itu gitu. Tapi ternyata sebenarnya bisa kita mulai, tapi dengan apa yang lebih mudah kita temukan. Jadi menjalankannya juga nggak terlalu berat gitu ya Mbak ya. Nggak stres. Iya, dan jangan lupa juga sebelum mengkonsumsi makanan yang bernutrisi, lalu sudah dengan menu-menu yang sudah dirancang oleh teman-teman semua, harus juga untuk konsultasi dengan nutritionist atau ahli gizi ya Mbak ya, biar nggak sembarangan atau nggak salah nih, udah berusaha setiap hari mengatur pola makan, mengkonsumsi makanan yang sehat, tapi kok nggak turun-turun ya beratnya, atau nggak naik beratnya, atau mungkin kok kayaknya badannya kurang enak nih, lemes banget gara-gara diet gitu. Bisa jadi teman-teman butuh sebenarnya untuk memulai diet dengan berkonsultasi dengan ahli gizi gitu ya Mbak ya. Oke, nah kalau satu lagi. Iya, gimana nih Mbak? Bisa dibarengi dengan olahraga, Mbak. Olahraga yang tepat ya. Karena misalnya tadi aku dengar sendiri dari penjelasan dokter bahwa ototnya kurang ada massa otot, ya kan? Itu olahraganya kalau bisa dipilih olahraga yang memang memberikan massa pada otot gitu dan membakar lemak secara efisien. Biasanya sih kalau misalnya teman-teman yang punya PCOS dengan resistensi insulin akan lebih baik kalau misalnya kita menggunakan olahraganya tuh yang seperti yoga, pilates, kemudian resistance training gitu. Itu akan lebih cepat untuk mengubah lemak jadi otot. Oke. Jadi setelah kita diet dengan makanan yang sehat dan bernutrisi,
dan juga dari saran dari ahli gizi, jangan lupa untuk olahraga ya Mbak ya, karena nggak bergantung pada apa yang kita konsumsi aja, tapi kita juga harus beraktivitas, kita harus juga menjaga kesehatan fisik dengan berolahraga. Oke, nah kalau misalkan untuk menu makanan sehat harian Mbak Ana nih, kira-kira apa aja sih Mbak? Mungkin buat teman-teman PCOS yang hadir malam ini bisa jadi ide buat makanan meal planning besok dan seterusnya. Oke, aku kasih contoh aja kali ya. Misalnya pagi aku tuh mulai dengan salad atau sayur dan buah. Biasanya sih kalau aku lagi seketemunya aja yang ada di tukang sayur hari itu ada buah apa. Tapi aku lebih memilih buah-buah yang gulanya tuh nggak terlalu tinggi gitu. Kayak kalau misalnya pisang, aku nggak akan makan pisang satu buah, apalagi pisang Cavendish atau pisang Ambon yang gede gitu. Aku pasti cuma setengahnya. Misalnya kalau misalnya aku smoothies pisang dengan bayam misalnya, di rumah tuh selalu ada chia seed dan flaxseed karena itu omega 3-nya bagus. Nah, itu dicampur di blender. Cuman karena aku sebenarnya bukan penggemar yang jus, jadi aku lebih suka makanan yang dikunyah gitu. Jadi kalau misalnya pagi sih aku biasanya mulai dengan selada, yang dressingnya tuh aku pakai dressing soy sauce. Mungkin ada nanti di Instagram aku ada kok resep salad aku samchugojeori yang tahu salad Korea samchugojeori itu aku selalu biasanya aku bikin itu karena gampang dibikin. Kemudian tomat dan telur rebus kalau pagi itu. Kalau misalnya aku bisa pakai rotinya aku biasanya yang whole grain. Kalau enggak, kentang. Pokoknya yang gampang aja aku kentang atau jagung. Kalau pagi aku itu. Porsinya sedikit karena aku kalau pagi makan kebanyakan ujung-ujungnya kan ngantuk ya. Bukan dapat energi malah ada kok ngantuk kok oleng gitu. Nah, untuk di siang hari ya udah nasi dan aku paling suka sayur itu olahannya saute. Yang ditumis dengan gitu ya Mbak ya. Iya, tumis bawang putih dan saus tiram itu sayurnya again apa aja gitu. Nah aku kan kebetulan tingkat keahlian memasaknya tuh jauh di bawahnya Chef Renata, jauh banget gitu. Jadi aku cuman bisa masak yang ditumis gitu dengan dada ayam atau paha ayam yang boneless itu di grill, atau misalnya kalau misalnya lebih males lagi aku grillnya grill pan ya. Itu adalah ayam yang udah diungkep gitu ya, yang ayam kuning. Aku nggak di fry tapi di grill aja, di grill dibolak-balik aja gitu. Seperti itu aja sih makanan aku. Ntar malam aku tetap kok malam makan nasi cuma sedikit. Kalau enggak aku makan sayur sama proteinnya aja. Tapi yang jelas kalau siang dan pagi aku pasti makan karbohidrat. Cuman nggak ini aja, nggak banyak. Jadi dulu tuh aku bilang gini, kalau pagi aku makan kayak orang kaya. Jadi semuanya ada, tapi porsinya kecil-kecil. Nanti siang aku makan kayak raja. Ada porsinya ada, bukan berarti banyak ya, ada bervariasi. Ntar malam ya kayak orang miskin di akhir bulan cuma makan sayur sama proteinnya aja. Dan aku selalu seling-seling, misalnya hari ini aku makan telur, berarti besoknya ayam, besoknya ikan gitu. Itu lagi ikannya jarang banget aku makan ikan salmon karena udah mah susah, harganya lumayan pricey. Aku kalau misalnya ikan itu lebih sering ikan kembung sih, yang setahu aku omega 3-nya juga sama kandungannya dengan salmon, bahkan kalau nggak salah lebih tinggi, atau lele. Pokoknya yang gampang aja, yang apalagi sekarang udah punya anak, yang anakku juga suka makannya gitu. Jadi aku nggak mesti masak 2 kali kayak begitu. Oke kalau gitu. Nah, tadi kan kalau misalkan dari Mbak Ana ceritain itu makan sarapan, makan siang, dan makan malamnya tuh beda-beda ya Mbak ya. Yang tadi ada yang seperti raja, seperti orang kaya, dan seperti orang miskin. Nah, kalau kayak gitu sebenarnya Mbak Ana susah nggak sih kalau misalkan buat nge-plotting dulu nih, oke, makan paginya ini, atau mungkin Mbak Ana mengikuti perasaan aja, oke, kayaknya sarapan pengen ini deh, ya udah deh masak ini, atau mungkin sebelumnya Mbak Ana sudah ada planningnya gitu. Aku ngikutin food preparation ya. Jadi kayak misalnya udah belanja di hari Minggu atau hari Sabtu,
biasanya malam Jumat udah bikin nih mau masak apa seminggu itu, udah belanjanya di Sabtu Minggu. Nah, again sih kayaknya buncis, wortel, dan sawi tuh udah paling sering tuh muncul kayaknya di benak aku. Paling mudah ditemukan juga ya Mbak ya. Paling mudah ditemukan aja. Terus kentang, atau misalnya, aduh bosen ya kayaknya kita makan nasi dan kentang, jagung. Aku pengen yang kayak mie nih, aku biasanya pakai bihun atau soun gitu. Itu juga kan sama mie, cuman dia lebih gluten free kan, dan again gampang ditemukan gitu. Nah, tadi ada yang nanya tuh, apakah aku mengkonsumsi vitamin? Aku sempat mengkonsumsi waktu itu vitamin D dan vitamin E, tapi jadi gini, kalau teman-teman berbicara tentang suplemen, teman-teman bicara tentang suplemen itu hanya penambah vitamin aja gitu. Misalnya suplemen vitamin D, udah bukan berarti kita makan vitamin D kita menghilangkan yang lain, enggak. Kita tetap kok dari dengan Halo Mbak Ana. oke, Suaranya putus-putus ya? Oh, jadi aku ya putus-putus ya? Iya nih Mbak Ana. Halo Mbak Ana. Wah, sepertinya Mbak Ana mengalami gangguan sinyal nih teman-teman. Oke, kita tunggu sebentar ya. Oke, sambil menunggu Mbak Ana, Aurora mau tanya dong nih ke teman-teman sekalian, kira-kira ada yang sudah memulai meal planning kah atau sudah mulai mencatat meal diary hariannya? Kira-kira dari sarapan makan apa, makan siangnya apa, makan malamnya apa, dan juga snack-snack kecil, snack-snack ringan yang sering dikonsumsi sama teman-teman. Kira-kira sudah pada mencatat belum nih? Oke, udah dong. Oke, wah banyak ya yang sudah mencatat catatan makanan hariannya. Oke. Nah, ada Dokter Maria lagi nih. Kalau gitu, Aurora mau tanya-tanya. Iya, nungguin si Mbak Ana ya. Iya, Dok, Boleh, betul. boleh. Sambil Ya, Aurora ngisi. mau tanya-tanya nih, Dok. Sebenarnya ini pertanyaannya ternyata ada juga teman-teman dari PCOS Fighter Indonesia dan yang sudah mendaftar, banyak juga yang bertanya tentang ini, Dok. Bagaimana sih, Dok, cara untuk menjaga mengatur pola makan yang baik dan benar? Kira-kira kita tuh sebenarnya ada nggak sih cara khususnya gitu, baik untuk penyandang PCOS maupun yang bukan gitu, Dok? Berhubung ini karena topiknya tentang PCOS, saya kasih tips dikit gitu ya. Jadi yang paling simple tapi memang kadang-kadang mudah diucapkan, sulit dilakukan, nomor 1, taatlah jam makan. Jadi dengan kita taat jam makan, biasanya kita akan membantu hormonal badan kita, respon lapar dan kenyang gitu ya. Jadi lebih terkontrol. Nah, jam makan itu bukan kemudian nggak lapar, ya udah nggak makan. Terus nanti begitu laparnya datang luar biasa, jor-joran makan. Nah, itu hal yang tidak tepat dan tidak bagus juga nih buat siklus hormonal badan kita. Jadi alangkah baiknya ya udah makanlah
3 kali dengan posisi kenyang yang pas. Ingat, kenyang yang pas, bukan setengah kenyang, kemudian nanti berapa menit cari makanan lagi, atau over kekenyangan juga nggak pas, karena ada kaitannya sama kadar gula darah juga, yang biasanya kalau kadar gula darah terlalu naik, cepat turunnya akhirnya kita mudah terasa lapar. Nah, jam makan aja deh yang simpel. Lalu tadi yang sudah dikatakan sama Mbak Ane, coba isi piringku itu diperhatikan. Setengah piring isinya sayur, serat. Ingatlah tadi aku kan udah bilang serat itu bagus sekali dan penting sekali gitu ya untuk untuk yang PCOS. Kemudian lagi untuk jaga kadar gula darah. Lalu seperempat piringnya tetap ada karbo. Jadi memang badan kita tetap butuh makronutrien. Ibarat kata gini, yang saya selalu sampaikan, gimana caranya badannya mau bakar lemak, kan biasanya targetnya bakar lemak gitu ya. Walaupun jangan lupa protein ya, jangan lupa otot ya. Targetnya bakar lemak, gimana caranya mau bakar lemak kalau nggak ada bensinnya? Ya ibarat kata juga kita gimana mau berpikir kalau bensinnya nggak ada gitu ya, nggak ada bahan bakar ya. Bahan bakar yang paling mudah dipakai ya dari karbo. Sayangnya karbo itu bukan datang dari gula dan tepung, baiknya memang dari karbohidrat yang kompleks, misalnya berasnya nasi merah, kemudian umbi-umbian itu juga oke. Kemudian dari dari oatmeal juga oke ya. Bagaimana dengan roti gandum? Oke, itu ada gandumnya, tetapi perlu diingat ya, roti gandum itu biasanya tetap dominan tepung terigu daripada gandumnya. Jadi pertimbangkan kalau konsumsi nasinya mau diganti pakai roti gandum, saya sih dari pribadi kurang setuju gitu. Jadi perhatikan piring makannya. Lalu bagaimana? Tadi isi yang warna-warni itu udah cakep banget karena kita butuh antioksidan. Jadi yang setengah piring sayur ya sayurnya warna-warni, kalau bisa setiap hari gonta-ganti. Oke, hari ini mungkin hari bayam gitu ya. Nggak usah ribet-ribet pakai sayur yang mahal-mahal, tadi Mbak Ane bilang. Hari ini hari bayam, besok kita mungkin hari wortel campur bayam, wortel pakai putren misalnya, atau sawi putih, brokoli gitu ya. Jadi banyak sekali yang bisa kita konsumsi. Nah, untuk ini sekalian ya sambil nunggu Mbak Ane kali ya Mbak Aurora. Supaya saya juga nggak lupa, karena tadi teman-teman ada yang nanya, aduh saya turunkan berat badan gimana? Jadi perlu teman-teman perhatikan. Untuk yang ada target untuk kehamilan gitu ya, tadi sudah disebut-sebut yang bahan makanan antiinflamasi, salah satunya omega 3. Kita berusaha supaya makanan kita ada antiinflamasinya. Tapi kita juga nggak boleh menyebabkan badan kita respon inflamasinya jadi berlebihan. Misalnya apa? Misalnya dengan buru-buru menurunkan berat badan dalam waktu singkat secepat-cepatnya alias terlalu drastis. Nah itu respon badannya juga inflamasi. Jadi ibaratnya berantem gitu ya mungkin di dalam badan. Akhirnya karena turun beratnya cepat sekali, badannya jadi respon inflamasinya meningkat, akhirnya repot lagi nih akan mencari antiinflamasinya. Atau kemudian tadi target untuk kehamilannya, untuk proses fertilitasnya juga jadi terganggu. Jadi berapa turunkan berat badan? Turunkan ya cukup 0,5–1 kilo per minggu, itu paling aman. Supaya tidak ada juga komplikasi metabolik yang lain. Gitu ya. Jadi restriksi kalori saya nggak terlalu setuju. Yang saya setuju adalah atur komposisi makanan sesuai dengan kebutuhan nutrisi masing-masing ya. Itu namanya mengatur meal plan. Nah, targetnya dari Carefo bukan target dari Carefo. Salah satu keuntungan kalau kita pakai Carefo tadi bisa tulis ini kita ya meal diary gitu ya. Iya betul. Ya, jadi nanti begitu ketemu dokternya udah tahu, oh ini kurangi dong, ini ditambah, ini masih oh ini sudah oke banget misalnya gitu. Tapi kok kamu makannya amburadul nih, makan paginya mungkin terlalu banyak karbo, proteinnya mana ada. Soalnya ada kadang-kadang orang tertentu kita memang butuh tambahan protein terutama di pagi hari. Seperti itu. Jadi makro, mikronutrien kita harus perhatikan setiap kali kita makan. Terus sebelum lupa lagi, ada 2 hal lagi nih Mbak Aurora sebelum lupa. Ingat, orang-orang biasanya takut sekali dengan lemak. Ingat, badan kita butuh lemak, tapi memang lemak yang baik. Untuk apa? Selain untuk hormonal, juga untuk sel saraf sama sel-sel tubuh kita itu supaya
bentuknya bagus gitu ya, sempurna, butuh pelindungnya dari lemak. Makanya lemaknya masukinnya jangan lemak yang jenuh, jangan yang dari gorengan, santan, tapi pakailah misalnya minyak canola gitu ya, yang harganya lebih miring sedikit. Kemudian minyak olive yang extra light supaya bisa buat tumis-tumis bumbu ya. Kalau mau pakai minyak olive yang extra virgin silahkan boleh, tapi tidak boleh dipakai untuk dipanaskan ya gitu. Terus yang terakhir tentang soya, banyak yang nanya tadi ya, soya kemudian tahu, tempe gitu ya, turunan soya. Nah, biasanya kalau dari literatur yang penelitian mengatakan sebenarnya nggak apa-apa karena sifatnya estrogen yang dalam makanan itu alias kita kenal dengan fitoestrogen, dia memang justru tanda kutip menetralkan gitu ya. Kalau kelebihan dia netralin kurangi kebanyakan estrogen, dia kurangi kekurangan, ya dia berusaha melengkapi gitu ya. Afinitasnya juga rendah terhadap reseptor estrogen di dalam badan. Hanya memang kalau sudah periksa ke dokter kandungan, kan dokter kandungan dong yang periksa, yang ubek-ubek segala macam, ngecek hormon juga dominan oleh dokter kandungan. Kemudian dokter kandungannya menemukan sesuatu yang nggak boleh kacang-kacangan, itu biasa artinya fitoestrogen. Jadi teman-teman ingat, fitoestrogen nggak hanya datang dari soya dan turunannya, tapi juga ada di bahan-bahan makanan yang lain. Misalnya bisa dicari sih ya, sumber soya, cari di internet gitu ya. Bisa datang dari buah kering. Buah kering itu juga fitoestrogennya tinggi. Jadi kalau misalnya terus-terusan makan buah kering karena doyan mungkin manis pengganti gula gitu, hati-hati dengan fitoestrogen. Kalau memang harus dibatasi. Kalau enggak, tapi tadi juga Mbak Anu sudah bilang, ya nggak perlu-perlu banget dibatasi. Yang perlu adalah variasinya. Lalu ada dari buah-buah tertentu, misalnya terlalu sering makan pepaya, ya buah-buah tertentu. Jadi kalau porsinya kebanyakan, akhirnya fitoestrogennya juga jadi numpuk. Tapi balik lagi, memang dilarang atau enggak nih mengenai fitoestrogen. Begitu teman-teman. Oke, jadi sebenarnya kalau misalkan ketika kita lagi mulai mengatur pola makan, Dok, kayaknya tadi dari dokter tuh ada saran sebenarnya. Kalau misalkan makan buah atau makan soya dan turunannya itu sebenarnya boleh-boleh aja. Sebenarnya baik ya, Dok ya. Hanya saja memang kita harus mengatur porsinya atau seberapa sering konsumsinya gitu ya, Dok ya. Betul, apalagi kalau teman-teman ada yang karena faktor kepercayaan gitu ya, mau nggak mau memang tidak mengonsumsi protein yang datang dari hewani, biasanya proteinnya datang dari turunan soya. Nah ini juga harus kita pertimbangkan karena tidak boleh juga badannya terlalu kekurangan protein dan kita harus cari pengganti protein yang lain gitu ya. Biasanya kalau yang vegetarian tuh kita juga lihat nih vegetariannya jenisnya yang mana, yang benar-benar nggak makan hewani atau masih bisa susu atau masih bisa telur gitu ya. Jadi kita bisa bantu hitungin targetnya, bukan kemudian makan telur 6 cukup, belum tentu juga, mungkin perlu tambahan protein yang lain gitu ya. Terus tentang laktos intoleransi tadi sudah disebut oleh Mbak Ane, laktos intoleransi orang Asia itu sering sekali terjadi laktos intoleransi. Jadi tanda-tandanya apa? Kalau pakai susu, konsumsi susu, perutnya biasanya kembung, bunyi-bunyi, gruk-gruk-gruk, terus story ini bisa terkentut-kentut sampai akhirnya diare. Bahkan ada yang sampai kolik gitu ya, kolik ke abdomen, perutnya nyeri minta ampun sampai akhirnya mungkin harus dikeluarkan tuh ininya harus kadang-kadang harus semacam diare dulu gitu baru enakan perutnya. Iya, Dok. Oke, nah ini ada beberapa pertanyaan lagi, Dok, dan ternyata justru kayaknya dari pertanyaan teman-teman semua lebih banyak yang ingin menanyakan bagaimana diet yang cocok atau harus dilakukan untuk para PCOS yang lean ya, Dok ya, lean PCOS. Iya, yang lean Nah, PCOS. Ayo gitu. teman-teman yang lean PCOS, biasanya lean tuh dari tampakan berat badannya baik-baik aja gitu ya, tapi ayo kita periksakan. Kalau misalnya memang proteinnya masih kurang, ototnya masih kurang, berarti mau nggak mau selain olahraganya kardio juga harus olahraga otot gitu ya. Jadi olahraga kadang-kadang harus terukur. Terukurnya ya biasanya memang tetap beda orang, beda takaran olahraganya dan jenis olahraganya. Kemudian lagi kalau memang
yang lean PCOS kemudian masih kekurangan otot, kekurangan protein, biasanya proteinnya mau nggak mau ditakar. Sehari harus masuk sekian ayam, sekian telur. Kalau nggak suka telur, gantinya pakai ikan misalnya gitu ya. Dagingnya harus seberapa banyak, ada risiko kolesterol tinggi atau enggak. Jangan sampai gara-gara makan daging kolesterolnya jadi tinggi gitu ya. Kemudian lagi olahraga, biasanya membantu banget memang olahraga itu. Sekali lagi, kadang-kadang olahraga ini perlu olahraga yang terukur, ya terukur dalam arti berapa lamanya, kombinasi olahraganya kardioka dengan olahraga otot yang seperti apa, itu biasanya bisa bisa dibantu oleh dokter, gitu. Oke, nah kalau misalkan untuk makanannya nih dok, banyak yang menanyakan, aduh gimana sih yang sehat, yang baik, yang mungkin teman-teman juga banyak yang berharap yang paling manjur dok, kira-kira gimana nih buat yang lean PCOS? Yang paling manjur, ya tidak ada, jadi setelah dengan bertemu para PCOS, kemudian saya kombinasikan dengan apa yang sudah saya pelajari, ternyata sampai saat ini tidak ada diet yang khas untuk PCOS, bahwa semua seragam, harus makan buah bit misalnya, harus makan sayur brokoli sekian gram, nggak ada yang seragam, atau harus makan putih telur 10 butir sehari, nggak ada yang seragam. Jadi balik lagi sebelum misalnya, aduh susah nih mau ketemu dokter gizi, aduh saya tempatnya di daerah, saya nggak tahu mengukur komposisi badan saya juga, nggak tahu mengukur kemana. Oke, nggak apa-apa. Balik lagi tadi, makanlah di jam makan. Biasanya tetap 3 kali mengikuti irama tubuh manusia. Kemudian lagi makanlah yang pas, kenyangnya pas. Kemudian komposisi tadi paling gampang, coba sekarang bisa di searching, cari isi piringku. Nah, isi piringku itu dominan setengah piringnya isinya serat. Jadi dari sayur atau buah. Paling bagus sih sebenarnya kalau sayur yang dominan ya, kalau misalnya berat badan ingin dikendalikan. Nah, nanti buahnya bisa buat selingan. Kemudian proteinnya dibanyakin, 1/4 piring boleh lebih. Kemudian karbonya 1/4 piring lagi atau dikurangi sedikit. Ya tetap kita masak pakai minyak yang baik tadi, atau bahan makanannya yang mengandung sumber asam lemak yang esensial. Misalnya orang taunya omega 3, padahal sebenarnya asam lemak esensial bisa datang juga dari ikan kembung yang harganya murah, tiap hari ada gitu ya, tapi mungkin jangan digoreng kali ya. Baiknya kalau disuir-suir juga bisa loh sebenarnya ikan kembung itu ya, atau dipepes lah atau diapain supaya kita nggak ketambahan minyak yang jahat di dalam badan kita. Oke, terima kasih nih dok. Nah, gimana nih teman-teman semua bagi yang lean PCOS? Apakah menjawab nih? Atau mungkin dari penjelasan dokter malah mulai terbayang, oke, kayaknya menu buat besok nih udah mulai kegambar nih, pengen bikin ini buat sarapan, makan siang dan makan malam. Iya, oke nih sudah ada lagi nih Mbak Ana. Halo Mbak Ana. Tadi kayaknya ada gangguan ya Mbak ya? Iya, sorry banget ya, aku gangguan jelek banget sinyalnya ternyata. Iya, Aku sampai harus ganti ke provider lain. Di rumah Mbak Ana lagi hujan kah Mbak? Kayaknya sih di luar lagi hujan, soalnya tadi Iya. sempat angin gede sih sekitar sore. Oke. Iya, tadi kita sudah bahas nih Mbak dari penjelasan Mbak Ana dan Dokter Maria sudah sharing juga kalau misalkan untuk makanan apa saja yang baik dan cukup untuk PCOS fighter yang sedang memulai dietnya atau mengelola pola makannya. Nah, kalau tadi melanjutkan yang aku tanya ke Mbak Ana ya Mbak, kira-kira dari Mbak Ana, apakah Mbak Ana sudah mulai menerapkan mencatat makanan harian, atau mungkin bagaimana sih pendapat Mbak Ana tentang meal diary? Nah, aku suka banget ada kayak gini, karena lagi-lagi kita sering lupa ya. Apalagi kalau misalnya habis fitting day. Jadi gini, sebenarnya aku bersyukur banget punya pola makan yang terjaga, karena setelah selesai melahirkan, berat badanku nggak gila-gila banget. Bahkan aku nggak kembali ke berat badan yang dulu. Jadi sebelum aku diet PCOS itu berat badanku 84 kilo. Bisa dibayangin ya, untuk orangnya tingginya cuma 165, 84 kilo itu kan berarti 2 DDD gemes SMA dijadiin 1 ya. 84 kilo atau
Nah, kemudian aku hamil di 75, kemudian puncaknya aku hamil itu 79, 75 lagi setelah aku melahirkan, dan berat badanku statis selama menyusui. Segitu aja. Jadi kan karena orang yang dulu biasanya ngeliat aku 84 kilo, terus ngeliat ke 75 kilo, pada bilang kurusan ya, gitu. Walaupun waktu aku menyusui, lumayan agak gila sih, makan aku juga banyak gitu, karena benar-benar makan porsi buat 2 orang sendiri gitu. Cuman karena lagi-lagi berbagai jenis, aku kenyangkan dulu dengan yang baik-baik, ya ASI booster ala-alanya nanti, tuh, kalau lagi pengen. Kemudian aku baru-baru lagi tuh kemarin setelah selesai menyusui naik lagi berat badanku ke 79 dan sekarang balik lagi ke 75, walaupun PR-nya masih jauh ya. Untuk berat badan 165 PR-nya masih jauh banget, cuman setidaknya dengan mencatat apa yang kita makan dan apa yang ingin kita makan, gimana ya, jadinya lebih terarah juga sih gitu, karena aku cenderung lebih pelan-pelan aja deh kalau misalnya mau diet sih, karena aku nggak mau ntarnya balik lagi ke kehancuran itu gitu, ke pola makan yang hancur gitu, Mbak. Oke, Dan nah, aku nggak pernah mengelakkan yang namanya cheating day ya, karena kan pasti in moderate way, kadang-kadang makanan-makanan yang enak itu ya emang bikin mood enak gitu. Cuman sekali lagi ada rate-nya, makanya perlu banget dicatat tuh di meal diary. Jadi kita bisa, oke, tadi pagi saya memulai sarapan dengan nasi uduk. Nasi uduk dengan bihun pula. Penting loh makan yang enak, itu penting banget, harus menjaga mood ya. Jadi orang-orang yang PCOS itu juga moodnya harus dijaga bener-bener, kadang bisa berubah seketika. Bener nggak sih Mbak Ana? Bener banget, bener Iya. banget. Aku ngerasain. Tapi Aku kayak gini ngerasain nih. tadi pagi banget. Jadi gini, ada yang kadang aku pernah mengalami pasien ya, dia aku kasih jadwal cheating, aku kasih cheating day lah ya. Begitu dia cheating, ternyata dia happy waktu itu, tapi setelahnya dia jadi bad mood, dan aku juga kaget, astaga dia jadi bad mood, abis itu akhirnya merubah polanya dia, itu. Tapi kan tipe orang beda-beda ya. Nah hati-hati juga nih, jangan sampai cheatingnya juga mau rubah jadi bad mood gitu ya. Jadi cheatingnya nggak usah terlalu berlebihan. Boleh Tadi banget pagi makan aku enak. happy banget aku tadi pagi makan nasi uduk. Kayak udah lama nih makan nasi uduk gitu. Jadi happy banget gitu. Cuman emang harus dicatat. Kamu udah berapa hari nih makan kayak begini polanya ya. Ayo kita kembali ke jalan yang benar dengan adanya meal diary itu. Gitu Mbak. Oke, jadi kayaknya kalau dari Mbak Ana nih, kalau dengan mencatat makanan apa aja yang sudah dikonsumsi selama 1 hari atau mungkin seminggu atau mungkin setiap bulan, itu justru jadi kayak pengingat buat Mbak Ana ya. Oke, kemarin-kemarin sudah ngikutin mood atau mungkin kemarin-kemarin sudah makan enak nih, tapi kok kayaknya kurang nih sayurnya atau kurang nih buah-buahannya, kurang makanan yang bernutrisi gitu ya Mbak ya. Atau mungkin malah wah ternyata banyak jajan-jajan yang tidak baik nih untuk tubuh gitu ya Mbak ya. Oke, tadi menarik nih dari Dokter Maria, soalnya Aurora baru tahu juga loh kalau misalkan ternyata ketika kita cheat day malah terjadi perubahan mood yang jadi buruk ya. Ya Dok ya. Enggak, itu case by case aja sih. Jadi gini, makan tuh harus dinikmati kan, jadi harus happy, dan ingat tujuan kita kan sehat. Dan yang aku senang dari teman-temannya, bukan aku senang teman-teman itu PCOS, bukan. Biasanya yang PCOS itu semangatnya luar biasa. Hanya biasanya semangatnya itu terputus ketika sudah targetnya tercapai, udah hamil, sudah melahirkan, ya udah selesai. Padahal yang ingin aku ingetin juga bahwa PR-nya masih untuk jangka panjang selanjutnya gitu ya. Nah, biasanya untuk orang-orang yang PCOS ini antusiasnya luar biasa. Jadi mudah untuk diedukasi dan
ketaatannya itu luar biasa. Nah, saking ketaatannya luar biasa ya tadi disuruh cheating biar happy gitu ya, dia sebenarnya udah happy aja, dokternya aja kali iseng, ya udah cheating aja gitu, nggak apa-apa. Iya dok, aku kepengen banget nih makan nasi uduk misalnya gitu kayak Mbak Ane. Dia makan nasi uduk nggak mau pakai santan, akhirnya misalnya diajarin, saya ajarin coba pakainya susu almond biar ada dapat gurih-gurihnya santan gitu ya. Akhirnya pakai susu almond, tapi tahu-tahu seketika dia cheating pergi ke mall, mau nggak mau terus dia makan yang wow banget, mungkin juga kayaknya mau mens atau mau gimana, wow banget, cheating-nya kepake dan bablas. Bablas juga nggak bablas banget, bablasnya hari itu doang. Ternyata mood-nya juga jadi terganggu gitu. Nah, ini kan hal yang kita tidak harapkan gitu ya. Gara-gara kepengen dapat mood yang bagus, udah mood-nya bagus sebentar, tahu-tahu dia jadi ya Oh gitu gitu. ya. Terus karena secara penelitian memang juga terbukti orang-orang yang PCOS ini rentan sekali mengalami perubahan mood, mudah ada resiko untuk depresi. Tapi saya sih jujur belum pernah mendapatkan teman-teman yang konsultasi nutrisi kemudian menjadi depresi, belum ketemu gitu ya. Syukur-syukur jangan sampai gitu, pasti mengganggu banget. Oke, nah mungkin nih pas banget waktunya Dokter Maria dan Mbak Ane lagi bisa diskusi. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan kah dari Mbak Ane atau dari Dokter Maria? Atau mungkin Mbak Ane mau bertanya-tanya kira-kira dok saya mau konsultasi. Waduh. Boleh ya dok ya kalau saya konsultasi ya dok ya. Ya boleh. Jadinya nanti kita konsultasi sambil makan nasi uduk. yang enak tapi sehat. Sambil makan nasi uduk. Ya sambil sebenarnya makan kalau aku mengurangi karbo di malam hari itu mempengaruhi nggak sih dok? Atau misalnya jam batasan makan malam ini yang aku sering banget bocor sekarang karena kayak ntar deh tahu-tahu kesalahan aku sih, tahu-tahu kayak aduh belum lapar deh jam 7 terus jam 9 lapar ya gitu. Itu sebenarnya batasan jam malam itu jam berapa sih dok? Ya, jadi batasan yang tidak ada batasan yang pasti, tetapi secara mengikuti irama tubuh kita memang sebaiknya sekitar jam 6, jam 7 malam sudah selesai makan gitu ya, karena kita memberi waktu kesempatan untuk kerja hormonal, untuk siap-siap tidur gitu ya, untuk makan malam. Lalu porsi makannya ya cukup aja. Tadi kebetulan mungkin tadi Mbak Ane pas lagi kehilangan sinyal, tadi kita udah bahas tuh. Jadi gini, kalau makan baiknya memang di jam makan. Jadi tidak menunggu kapan lapar kemudian kita makan, atau kalau kenyang ya udah kita nggak makan gitu. Jadi pada saatnya jam makan, makanlah supaya memberi kesempatan badan untuk berpikir, oh ini saatnya memang jam makan, hormon ini yang harus dikeluarin, hormon yang sana harus ditahan-tahan dulu supaya regulasinya terus seimbang, berjalan dengan lancar. Ya oke lah, kadang-kadang tahu-tahu lagi dalam perjalanan ada jam makan yang meleset, tetapi secara dominan kita mengisi hari-hari kita dengan jam makan yang teratur supaya tadi nggak ada lonjakan-lonjakan, tahu-tahu tengah malam jam 10 lapar berat, akhirnya mulailah masuk lewat mie salah nasi goreng biasa ya malam-malam ya. Nasi goreng jadi ekstra karbo, padahal kita misalnya sudah kecukupan karbo hari itu sudah cukup gitu ya. Jadi adanya ekstra karbo lagi. Itu artinya pembentukan gula darah di dalam badan jadi berlebihan. Oh, sip dah. Terus apalagi kapan dong kayak ayo kita ketemu ya, kayaknya Mbak Ane ini sudah beberapa kali ketemunya di ini nih secara virtual, kayaknya memang harus diwujudkan bertemu secara langsung. beneran harus banget karena kayaknya ketika saya udah punya baby kok dia tuh jadi lebih susah ya daripada waktu mengejar babynya dulu gitu. Nah, itu dia tadi yang aku sampaikan. Jadi untuk teman-teman yang sudah PCOS kan resiko-resiko berikutnya itu tetap ada, terutama terhadap kesehatan. Jadi kalau sudah punya anak, kemudian pernah terdiagnosis PCOS, ayo mengurangi resiko penyakit yang lain, jangan sampai jadi timbul tuh diabetes beneran, jadi timbul hipertensi, dislipidemi gitu ya, buntut-buntutnya kan juga ke arah kesehatan jantung juga. Tapi ini Mbak Ana ada anaknya sekarang udah berapa ya? Aku baru 1 dok.
Kapan Baru satu, tambah karena kemarin lagi? satu aja susah. Kemarin satu aja susah, terus sekarang satu aja stres. Aduh, Itu aduh, problem mama-mama banget ya, problem ibu-ibu zaman now. Aduh, luar biasa tantangannya sih ngurus anak. Iya. Tapi kita harus kasih semangat nih teman-teman, pejuang yang pejuang promil ya. Oh iya Dok, Iya, pas pejuang banget nih tentang promil. Ada teman-teman PCOS yang bertanya, ada nggak sih Dok sebenarnya diet khusus untuk apa ya, para moms yang sedang menjalankan promil, terutama yang penyandang PCOS juga. Atau mungkin Mbak Ana bisa sharing juga nih pengalaman Mbak Ana waktu sebelumnya pas lagi hamil gitu. Aku Apakah boleh ada duluan makanan cerita. khusus? Boleh. Karena aku tuh sebenarnya juga bingung ya, bukan bingung sih. Aku bersyukur karena sebenarnya penantian aku nggak panjang-panjang banget dibanding sister-sister yang ternyata aku kenal 6 tahun, 10 tahun gitu. Aku cuman butuh waktu sekitar 3 tahun sampai aku bisa punya anak karena ternyata stress management tuh penting banget, sepenting itu karena ketika kita udah merubah mindset kita itu mempengaruhi semuanya termasuk ke kelancaran diet. Jadi aku 3 kali induksi ovulasi, aku minum Profertil. Teman-teman pejuang garis 2 tuh pasti tahu deh itu Profertil atau pembesar telur. Itu aku 3 kali siklus. Kan aku melakukannya dengan penuh stres ya. Akhirnya udah 3 kali gagal tuh kita jalan-jalan. Nah, pulang dari jalan-jalan itu malah aku hamil. Jadi, oh ya berarti benar mindset tentang dia tuh harus dibenerin. Jadi bukan kalau nggak diet ketat tuh nggak baik sebenarnya karena memicu rambut rontok juga gitu kan. Apa sih istilahnya diet yoyo ya Dok, yang berat badannya jadi naik turun itu juga udah mah kita nggak seimbang hormon, kemudian dengan naik turun berat badan yang begitu cepat, jadi ya sebenarnya sih dibawa santai aja karena sebenarnya semua makanan yang ada di dekat kita selama itu warna-warni, tidak diolah dengan macam-macam, maksudnya diolah macam-macam yang udah digoreng, diiniin lagi, diituin lagi gitu. Itu jelek, bukan jelek sih maksudnya nggak baik untuk kita. Gitu. Jadi kalau bisa makanlah makanan yang ada yang diolahnya dengan mudah, kemudian masih bentuknya tuh masih whole food gitu. Ketika kita makan ayam, bentuknya masih ayam, udah bukan jadi nugget kayak gitu. Bukan jadi sosis ya. Jadi sosis gitu. Jadi mindset ini penting dan satu lagi tidur yang cukup karena sesimpel emang aku nggak bisa nerangin bagaimana tidur cukup itu mempengaruhi kondisi tubuh kita secara medis ya, tapi setidaknya dengan kita tidur cukup, malam itu kita nggak ngedrakor sambil makan ramen. Tuh. Ya, Dok. Bener, aduh, jadi ingat ngedrakor itu problemnya banyak orang. Itu bukan problemnya PCOS aja. Jadi kondisi pandemi ini menyebabkan kita ada bukan ekstra waktu ya, mungkin karena kita di rumah gitu ya sambil bekerja, akhirnya mulailah sambil nonton, buka Netflix, buka YouTube, mulai memikirkan lewatlah seliweran iklan-iklan makanan-makanan yang promo gitu ya dengan tampilan yang menyenangkan dan tampak enak. Nah ini memang jadi tantangan juga sih, tapi biasanya kalau prinsip asupan makanannya udah dapet, sebesar apapun godaan yang di luar itu biasanya kita bisa atasin. Jadi contoh nih sempat salmon mentai itu kan ya gini, salmonnya oke, tetapi pengolahannya kali bumbu-bumbunya yang menyebabkan dia jadi tidak oke gitu ya. Kemudian sate, jadi bukan nggak boleh dimakan loh. Jadi silakan aja dikonsumsi. Kemudian contohnya lagi apa ya? Gini, salad itu banyak sekali yang di luar yang tampak enak-enak. Tapi harus teman-teman tahu tidak semua itu juga sehat.
Jadi gini, sayur dan buah sehat, tetapi begitu diolah dengan aneka macam tambahan-tambahan, kemudian lagi misalnya salad, ada gorengannya gitu ya yang banyak, kemudian ada tambahan dagingnya, kemudian topping atau dressingnya ini lebih banyak itu jadi menyek gitu ya. Kalau aku makan gado-gado itu harus lebih banyak apa namanya gula atau bumbu kacangnya. Nah itu kan yang nggak sehat bukan karena sayurnya, tetapi karena tambahan-tambahan seperti itunya. Nah jadi kalau kita sudah tahu prinsipnya bahwa kita harus makan sayur, buah, kemudian lagi harus makan karbo, harus makan protein yang cukup, lemak yang baik. Hal-hal begitu sebenarnya sudah tidak menjadi pengganggu. Tetap aja bisa kita pesan, kita pesennya boleh gitu ya, tapi mungkin pilah-pilah makannya yang harus lebih cerdas. Oke, wah terima kasih nih insight dari Dokter Maria dan Mbak Ana. Kayaknya nggak kerasa ya dok sama Mbak Ana, kayaknya kita ngobrol terus banyak nih yang ingin diceritakan, banyak yang ingin dibagikan kepada teman-teman semua. Apalagi dari teman-teman yang hadir malam ini, banyak sekali pertanyaannya yang sebenarnya ingin kita bahas terus ya dok ya, tapi kayaknya waktunya nggak cukup nih, sebentar lagi kita akan mencapai di penghujung acara, tapi sebelumnya Aurora mau bilang terima kasih kepada Dokter Maria dan Mbak Ana atas sharingnya dan edukasinya pada malam hari ini. Sama-sama Mbak Aurora, sama-sama Kervo. Terima kasih juga Mbak Ana. Iya, nah sebelum acaranya ditutup, Aurora mau kasih informasi dulu. Kalau nanti setelah acara, teman-teman bisa mengikuti giveaway dengan mencatat catatan makanan hari ini, tanggal 27 November, di Meal Diary aplikasi Kervo. Nah, nanti catatan itu teman-teman boleh screenshot dan di-post di Instagram Story teman-teman masing-masing dengan men-tag @Kervo dan @PCOS Fighter Indonesia. Nanti akan ada 5 orang pemenang, masing-masing akan mendapatkan Rp200.000 gitu teman-teman. Jadi mulai dicatat makanan hariannya, gejalanya, dan catatan kesehatannya di aplikasi Kervo. Mungkin teman-teman yang biasa mencatat di buku nggak apa-apa juga, bisa nanti difoto atau diketik lagi di aplikasi Kervo gitu ya. Nah, sebelum Aurora tutup nih acaranya, boleh dong teman-teman semua nyalain kameranya ya. Kita foto bersama dulu ya, Dok, Mbak Ana. Oke. Oke. Oke, kita tunggu semuanya untuk nyalain kameranya ya. Nanti Aurora akan foto per halamannya nih, karena ada 78 teman-teman yang hadir di malam hari ini. Sebelumnya terima kasih juga. Iya. Yang tadi aku mau bilang buat teman-teman yang mau gabung PCOS Fighter Indonesia, boleh DM Instagram kita ya, PCOS Fighter Indonesia. Kasih tahu aja nomor WhatsApp yang aktif, kemudian di diagnosa PCOS tahun berapa, dan domisilinya di mana. Karena kita dibagi per daerah. Oke. Oke, nah mungkin buat teman-teman yang kayaknya tadi ada gangguan sinyal dan nggak terdengar nih informasi dari Mbak Ana, kayaknya boleh ya Mbak nanti follow Instagram PCOS Fighter Indonesia dan DM langsung ya Mbak ya, untuk bertanya-tanya tentang komunitasnya gitu. Oke. Kalau gitu Aurora mulai fotonya ya. Oke. Coba dikasih senyum terlebarnya, termanisnya teman-teman semua. Oke. 1, 2, 3. Oke, nah Aurora akan pindah ke slide kedua ya. Oke, sebentar. Oke, untuk slide kedua, 1, 2, 3. Oke. Untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Baik. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir di acara malam ini. Terima kasih juga Dokter Maria dan Mbak Ana. Dengan kondisi malam ini nih kayaknya banyak gangguan, lagi hujan juga, enaknya kayaknya habis ini kita
boleh nggak sih dok malam makan Indomie dulu? Oh nggak boleh, jangan ya teman-teman. Langsung tidur ya dok ya, langsung istirahat. Oke deh kalau gitu. Ya teman-teman jangan lupa untuk join giveaway-nya, nanti akan diumumkan pemenangnya pada hari Senin tanggal 29 November ya. Terima kasih semua teman-teman yang sudah datang pada malam hari ini, yang sudah bertanya, yang sudah berpartisipasi. Jangan lupa download aplikasi Carefo dan jaga pola makannya biar kita semua sehat. Oke, sampai jumpa semuanya. Terima kasih Dokter Maria, terima kasih Mbak Ane.